sebagai ahli mewakili pihak terkait dalam perkara 100 garing PHPU titik bub garing angka Romawi 23 garing 2025. Inti kesaksian saya sebagai ahli hari ini hanya dua saja, bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Ya, kita tahu Pak Vicente dihukum tahun 2004 dan sudah selesai menjalani masa penjara itu pada bulan Oktober tahun 2004. Sudah selesai. Lalu kemudian berlaku itu jauh 20 tahun sebelum berlakunya pasal 7 ayat 2 huruf G beserta penjelasannya, junto pasal 42 ayat 2 huruf B angka 2. Itu sudah 20 tahun setelah Vicente itu dihukum. Nah, di dalam hukum itu berlaku, ini asas ini sejak zaman Romawi kuno itu sudah berlaku. Tidak boleh hukum itu berlaku mundur. Namanya non-retroactive principle. Non-retroactivity principle. Hukum tidak boleh berlaku surut. Nah, kalau mengadili orang dengan menggunakan hukum yang berlaku surut itu melanggar hak asasi manusia. Pasal 28 huruf I Undang-Undang Dasar 45 itu mengatakan bahwa salah satu hak dasar warga negara adalah hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, dan hak ini tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Namanya non-derogable rights, hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan kondisi apapun. Itu hak dasar dan fundamental, tidak boleh dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Undang-Undang 10 2016 itu berlaku pada 1 Juli 2016. Orang ini sudah dipidana 20 tahun yang lalu. Bagaimana kemudian menggunakan rejim hukum pemilu untuk menghukum lagi? Jadi yang benar adalah kita menganggap bahwa itu tidak berlaku. Inti keterangan saya yang kedua hari ini adalah untuk membantah pihak pemohon yang menyatakan bahwa Pak Vicente melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Itu salahnya bukan main. Lawyernya perlu belajar lagi. Tadi saya sudah bilang. Lawyernya perlu baca lagi baik-baik putusan pengadilan nomor 186 garing pit titik B PN Atambua. Tanggal berapa itu? Tanggal 17 Februari tahun 2004. Amar putusannya mengatakan bahwa dia dinyatakan bersalah dalam tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur. Dalam hal ini melanggar pasal 332 ayat 1 KUH, ayat 1 ke 1 KUH pidana. Itu tindak pidana melarikan anak di bawah umur, bukan kejahatan seksual. Kejahatan seksual itu tidak dikenal di dalam konsep hukum pidana. Yang kenal adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Itu mulai dari 285, 286 sampai 295. Itu beda. Ya, jadi jangan disamakan tindak pidana melarikan perempuan di bawah umur dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Nah, di mana pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Itu pengaturannya bukan di KUHP. Pengaturannya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002 junto 2014 di pasal 67D, pasal 67E, junto pasal 81, junto pasal 82. Itu kekerasan seksual itu dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bukan dalam KUHP. Karena KUHP tidak mengenal istilah sexual violence. Yang dikenal adalah kejahatan terhadap kesusilaan. Ya. Lalu pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual itu termasuk kepada anak itu juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu dalam pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan pasal 5 dan pasal 6. Kekerasan fisik maupun non fisik kepada anak. Jaksa tidak pernah menggunakan pasal-pasal ini untuk mendakwa Vicente. Apalagi pada saat itu jaksa tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. Ya, sedangkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu baru berlangsung di belakangan. Jadi itu menurut saya kesalahan yang sangat fundamental yang dilakukan oleh pemohon. Salah membaca amar putusan. Lihat amar putusan, salah membaca. Amar putusan 18 putusan pidana Pengadilan Negeri Atambua nomor 186 itu tanggal 17 Februari 2004 itu amar putusannya itu jelas menyatakan bahwa tindak pidana ia bersalah, Vicente bersalah untuk tidak pidana melarikan perempuan di bawah umur.
bukan kejahatan seksual terhadap anak. Harapannya Pak? Harapannya apa? Secara intelektual, Iya. ya, secara intelektual, secara keyakinan hukum, saya meyakini bahwa mahkamah akan memutuskan yang terbaik bagi Bapak Willy Brodus Lai, sarjana hukum, dan bagi Bapak Vicente Hornay Gonçalves. Sebagai paslon nomor berapa ini Pak? Ini paslon nomor satu. Saya yakin bahwa mahkamah akan memberikan putusan yang terbaik. Itu keyakinan intelektual saya. Siap. Tapi putusan saya penuhnya saya serahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Majelis Hakim. Begitu ya, jelas ya? Siap. Jelas. Terima kasih ya. Oke, terima kasih ya Prof.